kami hingga pada malam ini dengan baik, di mana kami bertemu melalui via Zoom dengan satu tujuan untuk melatih diri kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, melatih cara berbicara kami di depan umum, agar biarlah semua itu boleh menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Berkatilah Pendeta Denny Kanajo yang akan memimpin kami, kiranya Engkau berikan Roh Kudus-Mu agar dapat menuntun kami, dan biar kami lebih hari, lebih bertambah hikmat, dan kami bisa gunakan akan kesempatan ini untuk melayani-Mu Tuhan. Sertai kami sepanjang malam ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Kita harus bisa pastikan bahwa kita sebagai seorang public speaking, atau kita sebagai seorang master seremoni, atau pembawa acara, atau ketika kita berdiri di hadapan umum, hadapan khalayak banyak orang, kita harus bisa pastikan bahwa kita harus mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa Anda untuk melakukan namanya cue card. Anda harus buat cue card ya. Jadi contohnya cue card itu seperti ini. Mungkin ini Anda punya kertas, atau mungkin Anda punya contekan, tapi Anda harus bikin rapi ya rapi, itu cue card-nya harus rapi. Yang dimaksudkan dengan cue card itu, disitulah setiap kata-kata pendahulu, apa yang Anda mau bicarakan, kemudian isinya tuh apa, kemudian dia punya impactful closing-nya tuh apa yang akan Anda utarakan. Oleh sebab itu, seorang master ceremony, seorang public speaking, jangan lupa membuat cue card Anda. Itu harus dilakukan. Kalau tidak sempat dibuat, tolong catat di memo daripada smartphone Anda. Anda mau buat apa? Kalau Anda itu bawa renungan juga, Anda harus tahu renungan yang Anda mau bawa itu judulnya apa. Dan pendengar itu siapa. Sehingga nanti di impactful closing-nya itu Anda bisa menggerakkan orang, dan Anda bisa merebut hati orang untuk mendengar setiap apa yang akan Anda sampaikan. Ini hal yang sangat penting yang diperhatikan oleh seorang public speaking. Oleh sebab itu, kenapa kita kembali terus memperdalam dan kita terus mengasah agar supaya tetap mempersiapkan diri kita menjadi seorang public speaking yang hebat, dahsyat, dan luar biasa, yang bisa dapat merebut hati orang, dapat menggerakkan orang lain, dan juga memberikan inspiratif bagi orang lain. Ini hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan oleh seorang public speaking. Oleh sebab itu, izinkan kembali saya untuk men-share akan materi yang sudah pernah kita ikuti, tapi ada beberapa hal yang ingin saya tekankan kembali kepada kita semua pada saat ini. Baik, kita agak sedikit mengalami gangguan, tapi tidak mengapa. Saya ingat kembali kepada kita bahwa ketika kita berdiri menjadi seorang public speaking, hal yang pertama yang saudara perlu ingat baik-baik, kepada siapa Anda berbicara.
Kemudian materi yang akan Anda sampaikan itu Anda harus kuasai. Ingat itu baik-baik. Yang menjadi kebiasaan adalah ketika kita menyampaikan sesuatu, kita tidak fokus kepada materi kita, sehingga akhirnya kita akan keluar dari materi kita, dan itu akan membuat kita menjadi blank. Membuat kita akan menjadi grogi. Makanya kita jangan terpancing. Kita jangan terpancing sehingga akhirnya kita tidak fokus kepada materi yang akan kita sampaikan. Dan yang saya perhatikan dari beberapa kejadian yang sudah terjadi yang dilakukan oleh para alumni public speaking, harus perhatikan kita punya 3 nada itu. Jadi ingat harus ada nada naik itu diperhatikan. Salam. Jangan salam. Nanti ngantuk orang. Ini harus diperhatikan kembali lagi. Sama dengan kita hitung begini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nada turun. 1, 2, dan 3. Beda kan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, Kalau 2, 1, 2, 3. dan 3. Ya kalau orang Maluku, orang yang Indonesia bagian timur kan sering begitu. 1, 2, 3. Nah, itu merupakan lelucon. Tetapi kalau saudara mau menarik perhatian orang, saudara harus perhatikan itu tangga nada, itu saudara perlu perhatikan. Kalau itu di sana juga ada saudara-saudara kita yang lain, sudah perlu perhatikan salam nasional itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan. Ini hal-hal yang harus diperhatikan. Kalau salam itu kan orang Kristen kita. Tapi kalau salam damai sejahtera, itu kan biasa di saudara-saudara kita dari gereja yang sebelah. Jadi ini saudara perlu perhatikan baik-baik. Jadi ada gereja Katolik, ada gereja Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Muslim. Saudara perhatikan baik-baik. Itu salam nasional. Karena itu menjadi pemersatu bagi kita. Kalau seandainya di kalangan kita sendiri saja, ya kita juga perlu perhatikan sapaan-sapaan yang biasa kita lakukan. Nah, yang menjadi kebiasaan adalah ketika kita dipercayakan, kita langsung, ya terima kasih, baiklah, langsung kita materi. Saya mau kasih tahu supaya saudara jangan terbiasa dengan kata baiklah, Alangkah baik ketika saudara mau menyampaikan sesuatu, saudara fokus, baru saudara bicara. Nanti mau masuk kepada paragraf yang berikut lagi, saudara bertenang diri, baru saudara bicara, nyambung lagi. Karena membiasakan dari kita seorang public speaking, ketika kita diberikan kesempatan untuk berbicara, baiklah, saya akan berbicara mengenai, seharusnya saudara tenang. Salam, terima kasih, selamat malam. Anda adalah orang yang hebat dan luar biasa. Malam ini saya diberikan kesempatan, saya akan menyampaikan sebuah materi dengan judul. Ketika Anda menyebut judul itu, biasanya setelah habis judul, Anda harus, baiklah, sering selalu begitu. Jadi Anda harus tenang untuk Anda melanjutkan apa yang menjadi pembicaraan Anda, atau materi apa yang akan Anda sampaikan. Hal-hal inilah yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai seorang public speaking. Kemudian, saya ingatkan kembali lagi kepada kita apa yang kita sudah pelajari. Ingat, kalau kita melihat orang, kalau saya sebagai seorang laki-laki atau pria, saya ingin berbicara dengan Ibu Tiur, yang saya lihat itu adalah dari mata ke kening. Sebatas ini saja. Selamat malam, apa kabar Ibu Tiur? Sehat-sehat? Luar biasa. Jadi kita lihatnya tuh cukup dari mata ke atas. Cara menatap dan melihat orang itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah kita lihat secara sosial. Kita lihat sebagai seorang pebisnis.
Kemudian kita melihat sesuatu yang intim. Kalau yang intim itu biasa dilakukan oleh suami dan istri. Lihatnya itu dari mulut sini turun ke bawah. Ini etika. Jadi kalau kita bertemu dengan orang, kita salam orang, kita mau menyapa orang. Jadi kalau saya mau bertemu dengan Ibu Tiur, saya sapa Ibu Tiur nanti satu saat ketika kita bertemu muka dengan muka, saya harus tetap melihat. Ada orang waktu pegang tangan, dia langsung nyeletup dia. Jamu bagus ya, inimu bagus ya. So akrab. Padahal itu kalau secara etika itu tidak boleh. Apalagi kita lakukan bisnis. Kita harus berbicara kalau lakukan bisnis, berarti itu kita akan lihat dari mulut sini ke mata kita. Nah, kita sebagai seorang public speaking ketika kita berdiri di umum, eye contact kita harus jelas. Kita lihat orang. Tidak usah lagi kita ke sini, ke sana, dan lain sebagainya. Audiens kita di depan, kita harus tatap. Kita lihat. Kemudian saudara mulai apa? Membuka acara. Setelah itu saudara menyampaikan materi. Ingat 3T. Teratur, terstruktur, terukur. Kalau saudara lakukan ini baik-baik, maka materi yang akan saudara sampaikan, di akhir daripada materi itu, impactful closing-nya akan menarik. Jangan pernah saudara menyampaikan materi atau sebuah seminar, biasanya kita begini. Ya, oleh karena waktu sudah tidak ada lagi, oleh karena sudah larut malam, kita berterima kasih oleh karena pertemuan kita saat ini merupakan sebuah pertemuan yang luar biasa. Kiranya Tuhan Allah akan memberkati kita semua. Selamat malam. Salam. Sebagai seorang public speaking ketika menyampaikan materi seperti ini, impactful closing-nya tidak mempengaruhi orang, tidak menggerakkan orang, tidak merebut hati orang. Ini harus diperhatikan baik-baik. Saya berharap Ibu Tiur terus praktek setiap saat. Ibu Inka praktek setiap saat. Junior pun juga praktek setiap saat. Dan juga Gusti yang baru ini bisa memperhatikan hal ini. Karena public speaking itu adalah seni berbicara di hadapan banyak orang. Kalau sudah seni berbicara itu, berarti kata-kata kita dapat mempengaruhi orang lain. Merebut hati orang. Merebut hati pendengar. Untuk mau mendengarkan apa yang akan kita sampaikan. Berikut, saya ingatkan kembali lagi. Untuk menghilangkan blank atau rasa ragu-ragu kita, keraguan kita, grogi kita keringatan, dukdak, dan lain sebagainya. Kita harus ingat rumus 2W 1H. Kita ingat itu baik-baik. Jadi rumus yang terakhir itu, how to itu, bagaimana kita memberikan solusi kepada orang. Kemudian, bagaimana apa yang kita lakukan itu membuat orang untuk berpikir. Jadi kerangka kita akan teratur. Kita akan masuk nanti kepada rumus 3T tadi itu. Teratur, terstruktur, terukur. Ini hal yang sangat bagus kalau ini diperhatikan oleh seorang public speaking. Oleh sebab itu, kembali saya ingatkan kepada kita semua, kalau kita dipercayakan untuk berbicara di hadapan umum, kita jangan salah penyebutan nama. Kita juga jangan salah memberikan sapaan kepada audiens atau para pendengar kita. Jadi kalau itu pendengar kita adalah orang-orang muda, kita harus menyapanya dengan penuh semangat. Kalau itu orang-orang tua, semangat, tapi harus beretika. Ini kita perlu jaga itu semua. Tapi kalau pendengar kita juga orang pembesar,
di dalam penyebutannya juga kita harus berhati-hati. Ya, menjadi seorang public speaking, hal ini hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh kita semua. Saya ingatkan kembali kepada kita semua. Coba saya kembali lagi mengetes apakah Ibu Tiur masih lancar atau tidak. 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk. Masih lancar atau tidak? Coba Ibu Tiur, masih lancar atau tidak? 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk. Lihat, ini sudah pasti lupa praktek ini. Ini lupa praktek ini. Coba sekali lagi Ibu Tiur. 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk. Terima kasih. Yes. Mantap. Junar. Silakan Junar. Ibu Inka. 1 sate 7 tusuk, 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 1 Hebat. sate 7 tusuk. Dahsyat, luar biasa. Junar, silakan. Wah, ini pasti dia tidak ada di tempat ini. Kemudian, sekali lagi. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Silakan Ibu Tiur. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kepala digaruk, kelapa diparut. Iya, ya terbalik-balik ya. Ini dahsyat, ini dahsyat. Nggak apa-apa. Ini kita harus terus latih. Kita harus berlatih. Yang penting Ingat. kan bukan kepala yang diparut kan, Pak? Iya. Ingat 6L ya. Masih ingat 6L? Latihan, latihan, latihan. Latihan. Kemudian apa lagi? 6L, perhatikan baik-baik. Bisa oleh karena biasa. Ya. Bisa, latihan, latihan. Jadi latihan, latihan, latihan. Bisa, latihan, latihan. Jadi hal ini perlu diperhatikan oleh kita. Bagaimana kita bisa mengetahui diri kita? Gunakanlah cermin di rumah Anda. Tutup pintu kamar, berlatihlah di sana. Keluarkanlah konsonan itu dengan jelas. A, U, E, I, O. Ra, ru, re, ri, ro. Sa, su, se, si, so. Ini konsonan-konsonan yang sering kita terkecoh. Saudara-saudaraku, kita sering bilang, saudaraku. Kalau terlalu terburu-buru, terlalu cepat kita ucapkan, maka konsonan ini terjadi pendobelan. Saudaraku, saudaraku. Coba Ibu Inka. Ra, ru, re, ri, ro. Sa, su, se, si, so. A, u, e, i, o. Ra, ru, re, ri, ro. Sa, su, se, si, so. A, u, e, i, o. Terima kasih. Dahsyat. Ibu Tiur. A, I, U, E, O. Ra, ri, ru, re, ro. Sa, si, su, se, so. Ra, ru, re, ri, ro. Ya. Ra, ru, re, ri, ro. Iya. Sa, su, Sa, su, se, se, si, so. 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 Ta, tu, te, ti, to. Ta, tu, te, ti, to. Iya. Jadi ini konsonan-konsonan yang kita harus terus berlatih.
Karena di situ nanti kita lihat lidah kita masuk, keluar, masuk, keluar. Dan perhatikan lagi, setiap pagi saudara harus gerakan mulut saudara. Ingat, saudara punya lidah, ditekan ke bawah, naik ke langit-langit, ditekan ke pipi kiri dalam, pipi kanan dalam, ditolak. Supaya saudara bisa mendapat rileks di wajah Anda. Jadi ketika Anda berbicara itu akan bagus. Ingat senyum. 225 seperti apa? 2 ke kiri, 2 ke kanan, 5 tahan. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik ya. Jadi kita senyum juga di seorang public speaking, senyum kita diatur. Jadi waktu dia ngambil fotonya menarik. Sangat menarik sekali. Dan ingat, kita seorang public speaking, kita bukan penyanyi. Jadi mic yang akan kita pegang itu bukan seperti ini kita taruh. Nanti pada waktu saudara taruh seperti ini, waktu difoto, maka mic itu sudah ada di dalam mulut Anda. Jadi harus Anda ingat, dia harus di bawah dagu sebelah kanan. Dan kalau mic itu berupa wireless, saudara perhatikan baik-baik, dia punya lampu supaya saudara jangan tutup. Kalau saudara tutup, sinyal tidak ada, dia terputus-putus. Jadi saudara harus akan di bawah sedikit. Relax. Jadi jangan seperti diramas kencang mic itu, baru ditaruh lagi di mulut seperti ini. Jadi waktu ambil gambar, mulut Anda itu seperti kemasukan apa? Mic. Jadi waktu diambil gambar akan kelihatan lebih elegan, lebih bagus, lebih menarik, oleh karena mic sudah taruh di apa? Di dagu sebelah kanan. Ini sebagai seorang public speaking, hal ini perlu diperhatikan baik-baik supaya ketika kita berbicara di hadapan banyak orang, maka ini merupakan sebuah daya tarik karena kita sudah mempengaruhi orang lain. Ini hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh seorang public speaking. Oleh sebab itu, kita perlu berlatih terus dan kita perlu belajar. Jadi kita jangan sampai kita tidak berlatih. Jadi kalau kita tidak berlatih, tiba-tiba dikasih kita bahagian, kadang-kadang kita bingung sendiri. Kita mau ngomong apa, kita mau buat apa. Ini kita jadi bingung sendiri. Kenapa? Oleh karena kita lupa. Karena kita sering tidak berlatih. Oleh sebab itu, menjadi orang public speaking itu kita harus ingat kesulitan-kesulitan yang sering kita hadapi. Kemarin kita sudah belajar, kita sering berkeringat, kemudian kita grogi, gemetar, bahkan sakit perut, bahkan blank, bahkan bingung. Ada orang yang sampai pingsan. Terjadi oleh karena kita tidak mempersiapkan materi dengan baik. Kemudian kemarin saya ingatkan kembali kepada kita bahwa menurut penelitian itu sekitar ada 3.000 manajer meneliti hal yang paling menakutkan dalam hidup ini bukan pada waktu kita naik lift, bukan oleh karena seekor anjing mengejar kita, bukan oleh karena kita kesepian, tetapi hal yang paling menakutkan di dalam diri kita adalah berbicara di depan umum itu 41%. Itu menurut penelitian. Jadi hal itulah yang apa? Yang sering terjadi bagi seorang public speaking. Jadi perlu berlatih. Latihan itu sangat penting sekali. Latihan itu sangat penting sekali. Kemudian, kita kemarin belajar tentang 5P, bagaimana kita mengatasi rasa grogi, ketakutan, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah penyesuaian diri secara fisik. Kita yang mengambil bagian sebagai seorang public speaking, paling top itu 1 jam sebelum acara mulai, kita sudah harus tiba di tempat itu. Kenapa? Supaya kita bisa lihat lokasinya. Kalau saya bicara di sini, saya berdiri di sini, mic saya akan di sini, audiens saya di depan sana seperti apa. Kalau saya bergerak di sisi kiri, kemudian saya bergerak di sisi kanan, bagaimana eye contact saya? Ini hal yang sangat penting perlu diperhatikan. Kemudian, kita belajar kemarin itu
metode pernapasan dengan 4-7-8. 4-7-8. Ya. Kita tarik nafas 4 detik. Kemudian kita tahan 7 detik. Kemudian kita hembuskan 8 detik melalui apa? Melalui mulut kita. Coba kita praktek ya, kita mulai praktek. 4 detik kita tarik nafas pakai hidung. Kemudian kita tahan 7 detik, hembuskan 8 detik. Ini kita lakukan sampai 3 kali. Ini untuk mengusir rasa grogi kita, rasa ketakutan kita, blank kita, dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana perubahan bahasa tubuh, yaitu cara berdiri kita. Makanya waktu kita berdiri di depan umum, hati-hati dengan kebiasaan kita. Masing-masing kita sebagai seorang public speaking punya kebiasaan. Ada orang kebiasaannya waktu berdiri di depan umum, sebelum bicara dia suka begini, ngupil-ngupil dulu. Sudah paling gak enak ngupil-ngupil begini, dia ambil hasil ngupilnya, dia ngucak-ngucak begini lagi. Dia tidak sadar bahwa orang lagi melihat dia. Ini perlu kita apa? Perlu kita cepat sadar ini. Cara berdiri kita. Kemudian cara berdiri kita, jangan juga waktu kita berdiri, kaki tidak boleh terbuka terlalu lebar. Kita harus berdiri begini, sepatu kita perhatikan. Waktu kita letakkan kaki kita, jangan ada yang kayak begini, ada yang begini. Kita perhatikan baik-baik. Kemudian jangan juga terlalu membengkuk seperti ini. Kenapa? Tidak elegan. Dan itu sepertinya tidak beretika. Ini cara berdiri sangat penting sekali bagi seorang public speaking. Makanya kita harus terlebih dahulu 1 jam sebelum acara mulai, supaya kita kuasai panggung. Itu tujuannya. Kemudian, perhatikan baik-baik. P yang kelima yaitu jangkar, pencangkaran. Artinya, biasa kita, kalau grogi itu ada orang yang sambil makan gula-gula karet. Atau dia ingat sesuatu yang membuat dia sukses, sebuah acara dia ingat itu, itulah yang menjadi motivasi bagi dia, pencakaran bagi dia, menjadi kekuatan bagi dia. Kalau mata Najwa, dia cium minyak kayu putih sebagai pencengkarannya. Dia cium minyak kayu putih. Kalau kita sambil menunggu waktu sebelum acara mulai, ada juga orang yang suka dengar musik. Tidak masalah. Kalau itu menjadi kekuatan bagi Anda. Ini kita perlu atasi. Ini penyakit yang akan melanda kita. Jadi kita perlu mengatasi ini dengan cepat. Kemudian kita ingat lagi, apa itu public speaking? Public speaking itu seni berbicara di depan umum. Sukses atau tidak sukses, itu terletak di dalam diri kita sebagai seorang public speaking. Nah, bagaimana kita sukses? Ada indikator-indikator yang perlu kita perhatikan sebagai seorang public speaking. Yang pertama, kita mampu menangkap apa yang kita sampaikan atau tidak. Ini hal yang sangat penting bagi seorang public speaking. Yang kedua, kita sebagai seorang public speaking itu, kata-kata kita itu memberikan pengaruh kepada orang atau tidak, atau mempengaruhi orang lain atau tidak. Jadi jangan seenaknya kita hanya menyampaikan sesuatu, tapi kita harus mikir, ketika saya menyampaikan hal ini, mempengaruhi atau tidak. Kalau ada orang yang biasakan dengan yel-yel sebelum memulai acara, silakan. Ada orang yang mungkin dengan pantun. Ikan hiu mulutnya lebar. Who are you? Apa kabar? Ya seperti itu. Itu contoh-contoh. Jadi kalau ada yang Ibu Tiur pintar pantun, ya silakan pantun. Kalau Ibu Tiur biasa membuka dengan sebuah yel-yel, silakan. God, it's good. All the time. Silakan. Kemudian, bagaimana
publik itu bisa tergerak melakukan apa yang kita inginkan. Oleh sebab itu, ice breaking sangat penting sekali. Kalau kita lagi bawa seminar. Kalau kita bawa seminar. Dan ingat lagi, berbicara itu merubah orang. Kenapa? Yang awalnya orang tidak tahu, sekarang dia jadi tahu. Itulah guna fungsinya kita seorang public speaking. Awalnya tidak tahu, sekarang jadi tahu. Yang berikut, awalnya tidak yakin, sekarang jadi yakin. Awalnya bingung, sekarang jadi terinspirasi. Makanya Ibu Teur harus yakin, Ibu Inka harus yakin, Ibu Nelly harus yakin, Joy harus yakin, Junior harus yakin, Gusti harus yakin, bahwa Anda lah orang-orang yang memberikan inspiratif bagi orang lain, menggerakkan orang lain, merebut hati orang lain, untuk melakukan apa yang kita inginkan. Jangan sampai kita pimpin orang, ketika kita suruh orang, tapi orang nggak mau lakukan. Ini perlu diperhatikan. Yang tadi orang itu awalnya pesimis, sekarang dia memiliki harapan. Harapan hidup. Harapan ingin melanjutkan pendidikan. Dia bekerja lebih giat lagi. Yang tadinya bekerjanya kurang ulet, kurang tekun. Oleh karena kita, dia terinspirasi dan akhirnya dia mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu seorang public speaking. Jadi ini perlu diperhatikan baik-baik. Sekali lagi, public speaking itu bukan sekedar kita berbicara, tetapi juga seni bagaimana kita memengaruhi orang lain dan meyakinkan orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan. Itu public speaking. Bukannya sekedar seni berbicara, tapi bagaimana kita meyakinkan orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan. Berikut, tolong perhatikan, apa itu COVID? Ibu Tiul masih ingat COVID? C itu apa? P itu Kali, apa? Bos. D itu apa? Masih ingat? Lupa, Pak. Lupa? Ibu Inka masih ingat? Junior masih ingat? Joy masih ingat? COVID contents visual Ya, delivery. konten. Kemudian Visual visual, kemudian delivery. delivery. Ingat, ibu-ibu, kalau berbicara di depan umum, semua orang melihat Ibu Tiur. Tolong dandannya jangan terlalu menor-menor. Jangan terlalu merah sekali. Udah pakai bibir merah, sepatu merah, stocking merah, rok merah, blusnya merah, dipikirnya tanda stop. Ya. Jadi seorang public speaking bagaimana memengaruhi orang lain. Jadi dandannya standarlah sesuai ya dengan kita. Karena sekarang ini banyak orang ikut mode, dia nggak menyadari apa enggak cocok enggak dengan tubuh saya, pribadi saya, diri saya. Ini hal yang perlu diperhatikan. Kemudian konten, perlu diperhatikan kontennya. Kalau seorang public speaking, konten itu sangat penting sekali. Kemudian delivery itu bukan berarti mengirim atau apa, bukan. Tapi bagaimana sebuah kekuatan impactful closing dari kita. Itu sangat penting sekali. Kemudian, ingat sekali lagi, opening yang memukau. Opening yang memukau itu saya ingatkan kembali lagi kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu lagi orang jawab. Yang berikut, semangat pagi. Pagi. Dahsyat luar biasa. Ingat lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Are you ready? Lihat itu nada kita. Jadi ada naik, ada turun, ada apa? Datar. Menarik sekali. Kemudian kita ingat, siapa kita? Public speaker
dahsyat, luar biasa. Kemudian, saya ingatkan lagi kembali kepada kita, kalau itu pertanyaan kita berikan kepada mereka, kita harus ajarkan. Public speaker dahsyat Indonesia. Mungkin kita ganti. Mungkin karena Ibu Tiur berdiri mungkin di depan karyawan atau mungkin pegawai. Kita ganti. Siapa kita? Iya. Siapa kita? Kalau itu anak sekolah, SMP, Sukamaju, dahsyat Indonesia. Tinggal diganti saja seperti itu. Kemudian ingat, public speaker dahsyat Indonesia. Optimis. Kemudian apa? Semangat, bahagia. Jangan lupa, ini jangan sampai kita lupa. Sekali lagi coba kita ingat kembali ya. Public speaker dahsyat Indonesia. Optimis, Optimis, semangat, semangat, Semangat. bahagia. dahsyat, bahagia. Bahagia. Jadi kalau bahagia jangan bikin muka murung-murung. Bahagia itu harus apa? Senyum. Impact dari kita ini, smile-nya kita, senyumnya kita, mempengaruhi orang lain, memengaruhi orang lain, menggerakkan orang lain untuk ikut senyum dengan kita. Itulah public speaking. Masih tetap 225, Pak. Oh, masih tetap. Jangan lupa 225 itu penting sekali. Ya. Ingat sekali lagi, nada naik, nada datar, kemudian nada turun. Nada Tadi kan saya bilang 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, dan 3. Turun dia. 1, 2, dan 3. Coba kita ucap ya. 3, 2, 1. 1, 2, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1, 2, dan 3. Bedakan. Ini perlu diperhatikan. Kenapa? 1, 2, 3. Nah, ada yang begitu 1, 2, 3. Jadi kalau kita mau ice breaking bisa kita buat begitu Ibu Tiur. Jadi bikin mencuri hati perhatian orang. 1, 2, 3. Kita mencuri perhatian orang, dia sudah rileks, kita kasih masuk lagi. Itu public speaking harus seperti itu. Pak Junior yang di sekolah harus ingat ice breaking. Ibu Nelly yang ada di sekolah harus ingat ice breaking. Itu akan menarik perhatian siswa. Siswa lagi senyum senang, setelah habis itu baru kita lanjut lagi dengan pelajaran. Jadi jangan sampai kita terlalu tegang, akhirnya siswa kita juga mengalami kesulitan. Kemudian, apa itu artikulasi? Joy, apa itu artikulasi? Pak Joy, Latihan silakan. pengucapan huruf vokal dan konsonan. Iya, Lalu yang kedua, latihan membaca dengan suara keras. Yang ketiga, latihan pengucapan serangkaian kata-kata sukar. Lalu yang keempat, latih kelenturan rahang mulut, bibir, dan lidah. iya. Terima kasih. Masih ingat? Ingat artikulasi. Definisi umumnya adalah kata-kata yang kita sampaikan dapat dimengerti oleh pendengar atau audiens kita. Jangan sampai kita bilang begini. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat pagi. Ya, saya senang sekali pagi ini. Saya akan menyampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu. Saya mohon Bapak Ibu memperhatikan ya. Artikulasinya tidak jelas. Ngantuk orang, loyo orang. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Terima kasih. Pagi ini saya, Ibu Tiur, akan menyampaikan sesuatu yang sangat menarik. Berita informasi yang sangat penting bagi kita semua. Orang dengar dengan jelas. Wah, orang pasang telinga. Wih, apa nih yang tadi Ibu Tiur katakan ini? Jadi kita menarik perhatian orang. Tapi kalau kita ngomongnya, ya baik, selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat pagi, selamat berjumpa kembali, Shalom. Pagi ini saya akan berbicara sesuatu. Apakah Ibu semua senang? Bapak-bapak semua senang? Orang tidak mengerti, tidak jelas. Konsonannya tidak jelas. Apa yang dia sampaikan. Oleh sebab itu,
artikulasi, harus ada latihan pengucapan huruf vokal dan konsonan. Itu yang tadi saya katakan. Coba Ibu Nelly, bisa buka mic-nya? Ya, siap. Siap. Coba. 1 sate 7 tusuk. 1 sate 7 tusuk. 1 sate 7 tusuk. 1 sate 7 tusuk. Lebih cepat, 1 sate 7 tusuk. 1 sate 7 tusuk. Terus 10 kali. 1 sate 7 tusuk. 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 1 Iya. 1 sate 7 tusuk. 1 sate Iya, 7 tusuk. dahsyat, 1 sate 7 hebat. tusuk. Ya, ini perlu dilatih terus. A, U, E, I, O. Dadu, de, di, do. Lalu, le, li, lo. Ini konsonan-konsonan inilah yang harus diperhatikan. Kemudian, latihan membaca dengan suara keras. Ini agak sedikit terjadi error di Zoom saya ini. Kalau tidak, saya akan keluarkan sebuah cerita baru saudara baca. Jadi contohnya kita disuruh baca ya. Contohnya saya membiasakan rekam renungan. Cara membaca supaya orang bisa mengerti. Dari mara bahaya yang paling mengerikan, dalam waktu 1 malam saja telah berubah menjadi 1 kelepasan yang sempurna. Orang akan bisa mengerti, ingat, pengkalan kalimat ini, hati-hati kita. Titik, koma, tanda seru, tanda tanya. Ini perlu diperhatikan kalau kita membaca. Kadang-kadang kita membaca Alkitab, kita membaca renungan pagi, kita membaca sekolah sahabat, kita membaca sebuah cerita. Kadang-kadang kita tidak memahami cerita itu, kita tidak menghafal cerita itu, kita tidak ketahui cerita itu. Waktu kita baca, tidak ada titik komanya. Mana orang mau mengerti apa yang kita sampaikan? Makanya ini perlu berlatih membaca dengan suara yang keras. Kemudian latihan pengucapan serangkaian kata-kata sukar. Itu yang tadi saya katakan tadi. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Coba Ibu Nelly. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kepala diparut. Jadi kepala di apa? Diparut ya. Kalau kepala diparut, darah semua kepala. Berarti kelapanya yang tidak apa? Tidak berdarah. Jadi ini perlu kita apa? Kita latih terus ya. Kemudian latihan kelenturan rahang mulut dan bibir kita, lidah kita. Ini hal yang sangat penting. Makanya saya katakan lidah sering begini. Itu didorong terus, didorong ke bawah, didorong ke atas, masuk ke dalam apa langit-langit pipi kiri, kemudian dinding-dinding apa pipi kanan. Ini harus kita lakukan. Kalau kita lakukan ini, saya yakin kita akan apa? Kita akan sukses. Kemudian ini, coba ya kata-kata yang sulit lagi mungkin kita lupa. 1 biru, 2000, 3 biru. 1 biru, 2000, 3 biru. Coba Joy. 1 biru, 2000, 3 biru. 1 biru, 2000, 3 biru. 1 biru, 2000, 3 biru. Lebih cepat lagi. 1 biru, 2000, 3 biru. 1 biru, 2000, 3 biru. 1 biru, 2000, 3 biru. Terima kasih, hebat. Coba Ibu Tiur, konsentrasi coba. Ibu Tiur lagi. 1 biru, 2000, 3 biru. Silakan Ibu Tiur. Ibu Inka, silakan. 1 biru, 2000, 3 biru. 1 biru, 2000, 3 biru. 1
1 biru, 2.000, 3 biru, 1 biru, 2.000, 3 biru, 1 biru, 2.000, 3 biru. Iya, terima kasih. Oh, Ibu Tiur mungkin sinyal hilang dalam perjalanan. Sekarang terakhir saya mau tes untuk kita. Coba kita buka kamera kita untuk kita creative thinking. Ya, Ibu Nelly buka kamera. Silakan. Ini ballpoint warna apa ini? Mic-nya dibuka, Ibu Nelly. Merah muda. Ya, coba Pink. diberikan keterangan, penjelasan. Contohnya begini. Ballpoint ini adalah ballpoint yang sangat luar biasa. Ballpoint ini adalah made in China. Dan ballpoint ini sangat bermanfaat untuk saya gunakan menulis ijazah dan lain sebagainya. Warnanya pink, sangat menarik. Dan warna ini adalah warna yang sangat mempesona. Saya ganti ya. Warna apa? Mister. Oke, saya Garing. ganti. Ini apa? Ini adalah sebuah speaker dan speaker ini digunakan untuk memperjelas suara musik dan hal-hal yang perlu kita dengarkan dari audio yang diputarkan. Dan hal ini sangat bermanfaat baik untuk listening di kelas dalam pelajaran bahasa Inggris maupun dalam kegiatan lainnya. Terima kasih. Hebat, dahsyat, dan luar biasa. Ingat, seorang public speaking perlu perhatikan creative thinking-nya harus sangat tinggi. Jadi kita jangan sampai, kenapa? Kalau ini tidak tinggi, maka kita akan membawa sering kebiasaan kita A. Saya ingatkan kembali kepada kita untuk menghilangkan A. Lebih bagus Anda stop, berdiam dulu, Anda pikirkan baru Anda bicara satu kali. Itu jauh lebih baik. Itu solusinya. Anda berdiam, baru Anda berbicara. Contoh, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saat ini saya akan menyampaikan sebuah pekabaran dengan judul Nyanyikan Lagu Kemenangan. Yang membuat kita blank adalah kita pada waktu mau ngomong kembali di alinea yang berikut, kita tidak ngomong langsung, kita masih begini. Baiklah, nanti selanjutnya. Lebih bagus ketika Anda selesai bicara itu, Anda bertenang diri, konsentrasi fokus, baru Anda lanjut bicara. Maka yang itu akan hilang. Ini contoh solusi yang terbaik. Karena kalau kita sudah di depan banyak orang, itu sering kita bawa dalam pembicaraan kita. Terima kasih Ibu Tiur sudah tiba di rumah dalam keadaan selamat. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan dalam perjalanan sudah tiba dengan selamat. Jadi ini hal yang sangat perlu diperhatikan oleh seorang public speaking. Menjadi kebiasaan kita adalah terlalu banyak Lebih baik saudara berdiam, saudara pikir, baru saudara lanjut berbicara. Itu solusi untuk saudara-saudara ya, untuk public speaking. Kemudian, saya ingatkan kembali kepada kita bahwa formula 2W1H itu, yang pertama saudara perhatikan what itu saudara memberikan penjelasan ya. Di W yang pertama what itu saudara memberikan penjelasan. Kemudian Y itu saudara bikin orang penasaran. Yang di 2W1H itu. Jadi orang penasaran kenapa? Ini kira-kira judulnya apa ya? Apa yang saya mau bicarakan isinya ya? Ini perlu diperhatikan. Kemudian how to. How to itu saudara perlu ingat itulah solusi yang akan Anda berikan. Makanya menjadi seorang public speaking atau seorang pembicara, how to, kasih solusi. Jangan bikin susah orang lagi. Jangan buat orang penasaran, karena tadi itu sudah di why.
Kenapa? Mengapa? Itu orang sudah penasaran. Setelah orang penasaran, saudara masuk kepada how to. How to itu adalah saudara berikan dia solusi yang terbaik. Solusi yang dapat mempengaruhi dia, menggerakkan dia, merebut hatinya, dan membuat dia menjadi apa? Gembira dan senang. Ini hal yang sangat perlu diperhatikan. Oleh sebab itu, di akhir daripada pertemuan kita pada malam hari ini, saya ingatkan kembali kepada kita, prinsip awal daripada public speaking yang kita sudah pelajari. Ingat baik-baik. Bukan mendapat supaya orang bilang, wow hebat orang ini. Bukan. Atau tepuk tangan. Bukan. Yang paling penting adalah Anda sebagai seorang public speaking adalah dapat mempengaruhi dan menggerakkan orang lain. Itu prinsip awal dari seorang public speaking. Yang berikut, terakhir, manfaat daripada public speaking yang perlu kita ingat adalah yang pertama, siapa yang akan mendapat manfaat. Impact-nya perlu diperhatikan. Yang kedua, siapa yang akan mendapat pengaruhnya. Pengaruh positif untuk diri saya, merubah diri saya, dan saya juga bisa merubah orang lain. Melalui kata-kata saya, cara-cara saya, materi saya, renungan saya, khotbah saya, dapat memengaruhi orang lain. Memperbaiki hidup orang lain. Pernah tidak ketika Ibu Tiur berbicara, ada orang datang, aduh terima kasih banyak Ibu Tiur ya. Apa yang kamu sampaikan hari ini membuat hidup saya berubah. Sudah otomatis kita akan senang sebagai seorang pembicara. Benar atau tidak? Kita akan lebih gembira. Saya pikir Ibu Tiur mengalami pengalaman itu. Joy mengalami pengalaman itu. Ibu Nedi mengalami pengalaman itu. Ibu Inka mengalami pengalaman itu. Gusti yang baru ini juga akan mengalami pengalaman itu. Kemudian yang berikut adalah permasalahan siapa yang sedang kita bahas dan selesaikan. Oleh sebab itu kita perlu fokus. Menjadi seorang public speaking perlu fokus. Materi apa yang akan kita sampaikan? Audiensnya, pendengarnya siapa? Usianya berapa? Kalau itu di anak-anak, kita membahasakan dengan bahasa yang anak-anak. Kalau itu di orang muda, kita harus cari bahasa-bahasa yang elegan, yang cocok dengan mereka. Kalau itu orang tua, kita harus lihat secara etika. Apakah bermartabat atau tidak kata-kata kita? Membuat orang tersinggung atau tidak? Ini seorang public speaking perlu memperhatikan ini baik-baik. Oleh sebab itu, dengan pertemuan kita pada malam hari ini, saya yakin bahwa Anda adalah orang-orang yang hebat, Anda adalah orang-orang yang dahsyat, Anda adalah orang yang bisa mempengaruhi orang lain, dan Anda juga ikut berubah, orang lain berubah, maka itu merupakan satu berkat sukacita bagi seorang public speaking yang dahsyat dan luar biasa. Untuk itu, kembali saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Shalom. Sampai jumpa di pertemuan yang berikut. Ya, sampai jumpa di pertemuan yang berikut. Tuhan Allah memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom. Terima kasih. Shalom. Dari mana tadi Ibu Tiur perjalanannya?